Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kisah penuh hikmah dan keteladanan tentang Nabi Syam'un alaihi salam, seorang hamba Allah yang dianugerahi kekuatan luar biasa untuk membela kebenaran di tengah kaum yang penuh penindasan. Kisah beliau bukan hanya tentang keberanian dan kekuatan fisik, tetapi juga tentang keimanan yang teguh serta pengorbanan yang begitu menggetarkan hati. Jangan lewatkan kisah inspiratif ini. Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak ada bagian yang terlewatkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya dari Khazanah Islamiyah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Fajar menyingsing di atas kota kuno Bani Israel. Cahaya keemasan matahari pagi tampak indah, namun keindahan itu tertutup oleh jeritan dan keluh kesah penduduk yang ditindas. Bangsa kafir yang berkuasa menguasai pasar, memungut pajak sewenang-wenang, dan memperlakukan orang-orang Bani Israel bagaikan budak tak berharga. Di jalanan, terlihat lelaki-lelaki kurus dipaksa mengangkat batu besar untuk membangun istana megah penguasa. Anak-anak menangis kelaparan, sementara para wanita hanya bisa berdoa dalam diam, berharap pertolongan Allah. Di tengah suasana suram itu, berdirilah seorang lelaki yang berbeda dari yang lain. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh, sorot matanya penuh keyakinan. Dialah Nabi Syam'un alaihissalam, hamba Allah yang sejak kecil telah diberi kekuatan luar biasa. Namun kekuatan itu tidak pernah ia gunakan untuk kesombongan. Ia dikenal sebagai pribadi penyayang, rendah hati, dan selalu menolong kaum lemah. Baginya, kekuatan hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pamer, melainkan untuk menjaga kebenaran. Pagi itu, Syam'un berjalan melewati kampung-kampung kecil. Setiap kali ia lewat, orang-orang miskin tersenyum penuh harapan. Semoga Allah menjaga engkau, wahai Syam'un, ucap seorang ibu renta yang menggenggam anaknya yang kurus. Syam'un tersenyum, lalu menundukkan kepala penuh tawadu. Bersabarlah, wahai kaumku, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di balik ketenangan Syam'un, tersimpan badai yang akan segera datang. Ia tidak mengetahui bahwa hari itu, hari yang dimulai dengan fajar lembut, akan menjadi hari paling menentukan dalam hidupnya. Siang menjelang di kota itu. Terik matahari membakar jalanan berbatu, sementara penguasa zalim duduk di singgasana megahnya, dikelilingi prajurit bersenjata. Dari balik tirai sutra, ia mengamati laporan para mata-matanya tentang sosok yang semakin ditakuti dan dihormati rakyat, Nabi Syam'un alaihissalam. Wajah penguasa itu menegang, matanya menyala dengan kebencian. Orang itu, kekuatannya mengancam kekuasaan kita. Rakyat mulai melihatnya sebagai cahaya harapan. Bila dibiarkan, tak lama lagi mereka akan berani melawan. Katanya dengan nada penuh amarah. Seorang penasihat angkuh berdiri dan membungkuk. Tuanku benar, Syam'un bukan hanya kuat tetapi juga bijaksana. Kata-katanya menenangkan hati Bani Israel. Mereka tak lagi takut kepada kita. Penguasa itu menggebrak meja emas di hadapannya. Suara dentuman membuat para prajurit merunduk ketakutan. Tidak boleh ada cahaya lain di tanah ini selain aku. Tangkap dia. Bila perlu, jadikan dia contoh agar rakyat tahu siapa yang berkuasa. Maka disusunlah rencana. Pasukan rahasia mulai dikerahkan. Mata-mata menyebar di seluruh sudut kota, mencari celah untuk menjebak Nabi Syam'un. Sementara itu, Syam'un sendiri masih berjalan di tengah rakyatnya.
tanpa menyadari bahwa hari yang damai itu perlahan berubah menjadi badai. Di sebuah jalan sempit di pinggiran kota, panas siang semakin menekan. Sekelompok tentara zalim menyeret beberapa lelaki Bani Israel yang kurus dan lemah. Mereka dipaksa mengangkat balok-balok batu besar, dan ketika ada yang terjatuh karena lelah, cambuk pun menghantam punggung mereka tanpa belas kasihan. Tangisan anak-anak terdengar, para wanita hanya bisa menutup wajah, takut bersuara. "Diam, atau kalian akan bernasib sama," teriak seorang prajurit sambil mengangkat pedangnya. Di saat itu, dari kejauhan muncul sosok yang tak asing, Nabi Syam'un alaihissalam. Tubuhnya tegap, langkahnya tenang, namun sorot matanya menyala melihat ketidakadilan di depan mata. "Lepaskan mereka," serunya lantang. Suaranya bergema, membuat tentara sejenak terdiam. Namun rasa angkuh membuat mereka tertawa mengejek. "Siapa kau berani melawan perintah raja?" Syam'un maju selangkah, wajahnya tegas. "Aku hanyalah hamba Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kezaliman." Dengan satu gerakan, ia meraih cambuk dari tangan prajurit dan menghentikannya. Pertempuran pun tak terhindarkan. Tentara berlari menyerang, tapi dengan kekuatan yang Allah titipkan, Syam'un menghempaskan mereka satu persatu. Sebuah pedang direbut, lalu dibengkokkan hanya dengan genggaman tangannya. Prajurit yang melihatnya gemetar ketakutan, sebagian melarikan diri. Orang-orang Bani Israel yang menyaksikan kejadian itu menangis haru. "Allahu Akbar, Allah bersama kita," seru mereka. Namun kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota, sampai ke telinga penguasa yang murka. Hari itu, nama Syam'un semakin harum di hati rakyat, dan semakin menjadi bara kebencian di hati musuh. Kemenangan Nabi Syam'un alaihissalam atas sekelompok prajurit di jalan sempit membuat kabar menyebar cepat ke seluruh kota. Rakyat berbisik penuh harapan, namun di istana, penguasa zalim semakin murka. "Bila satu regu tak mampu menaklukkannya, maka aku akan kerahkan pasukan yang lebih besar," teriaknya. Menjelang sore, suara derap kaki kuda mengguncang tanah. Puluhan, bahkan ratusan prajurit bersenjata lengkap memenuhi jalanan. Pedang berkilau, tombak tegak, dan perisai menghalangi setiap lorong. Mereka tidak datang untuk menakut-nakuti. Mereka datang untuk menangkap Syam'un hidup atau mati. Syam'un berdiri di tengah lapangan kecil di antara rumah-rumah batu, dikerumuni rakyat yang cemas. Ia menatap langit sejenak, lalu menunduk, berbisik doa lirih. "Ya Allah, jangan biarkan mereka menindas kaum ini. Bila kekuatan ini masih bermanfaat, izinkan aku menggunakannya demi kebenaran." Prajurit pertama menyerbu dengan tombak panjang, namun hanya dengan sekali gerakan, Syam'un menepisnya. Dua prajurit lain jatuh tersungkur. Sorak rakyat terdengar, tetapi semakin banyak tentara berdatangan, mengepung dari segala arah. Syam'un melawan dengan gagah berani. Tubuhnya seperti benteng kokoh, menahan gempuran puluhan orang sekaligus. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Batu-batu dilempar dari atap, jaring besar dijatuhkan, dan akhirnya besi berat membelit tubuhnya. Dengan napas terengah, Syam'un ditundukkan. Rakyat menjerit, sebagian berusaha menolong, namun dipukul mundur. Tentara bersorak, menyeretnya dengan rantai besi yang berat. Hari itu sang pembela kaumnya jatuh dalam genggaman musuh. Namun di mata Syam'un tidak ada ketakutan, hanya keteguhan iman yang semakin bersinar. Sore itu, langit mulai berwarna merah darah ketika Nabi Syam'un alaihissalam diseret ke dalam benteng besar milik penguasa zalim. Rantai besi membelit tangan dan kakinya, begitu berat hingga orang biasa tak akan sanggup berdiri. Namun Syam'un tetap tegak, wajahnya tenang meski tubuhnya dipukul berkali-kali oleh prajurit yang mengawalnya. Di dalam penjara yang gelap dan lembab, tubuhnya diikat pada tiang batu yang dingin.
Suara tetesan air dari atap terdengar jelas, bercampur dengan erangan tahanan lain yang tak berdaya. Tentara zalim menutup pintu besi besar, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Di luar, kabar penangkapan Syam'un membuat Bani Israel menangis. Para wanita meratap, lelaki menundukkan kepala dalam putus asa. Siapa lagi yang akan melindungi kita? Bisik mereka dengan suara parau. Harapan seolah padam bersama hilangnya sang pelindung. Namun di dalam penjara, Syam'un justru merundukkan kepala dan berdoa. Ya Allah, Engkau Maha Kuat, sementara aku hanyalah hamba-Mu yang lemah tanpa pertolongan-Mu. Jangan biarkan kaum yang zalim ini menang selamanya. Air matanya jatuh bukan karena takut pada derita, melainkan karena rindu akan rahmat Allah. Dalam kesunyian itu, cahaya iman tetap menyala. Di balik rantai dan gelapnya penjara, Nabi Syam'un tidak hancur, justru semakin kuat, karena ia tahu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Malam turun di atas kota, penjara semakin sunyi. Obor-obor di lorong padam satu persatu, meninggalkan kegelapan yang pekat. Nabi Syam'un alaihissalam masih duduk bersandar pada tiang batu, rantai besi mengekang tubuhnya. Tiba-tiba pintu penjara berderit. Seorang perempuan berpakaian indah masuk bersama dua pengawal. Dialah utusan penguasa zalim. Wajahnya cantik namun matanya menyimpan tipu daya. Ia mendekati Syam'un dengan senyum manis. Wahai Syam'un, mengapa engkau harus sengsara begini? Engkau kuat, engkau dihormati rakyat. Jika engkau mau berpihak pada raja, semua penderitaanmu akan berakhir. Bahkan aku sendiri akan menjadi penghiburmu, bisiknya dengan suara menggoda. Syam'un mengangkat kepalanya perlahan. Pandangan matanya tajam, menembus kedalaman jiwa perempuan itu. Aku tidak butuh kemuliaan dari manusia. Kemuliaan hanya milik Allah. Pergilah sebelum Allah murka atas tipu dayamu. Wajah perempuan itu berubah pucat. Senyumnya memudar, digantikan rasa takut. Ia mundur beberapa langkah, lalu bergegas keluar bersama para pengawal. Namun di balik pintu, seorang perwira tinggi yang mengintai menggertakkan giginya. Dia tidak bisa dibujuk dengan kelembutan. Besok kita uji dia dengan penderitaan yang lebih berat. Malam itu berlalu dalam keheningan. Nabi Syam'un kembali menundukkan kepala dalam doa, hatinya semakin kokoh. Ia tahu, perang bukan hanya dengan pedang, melainkan juga melawan tipu daya hati dan godaan dunia. Malam semakin larut, penjara yang dingin membuat udara bergetar. Nabi Syam'un alaihissalam duduk termenung di sudut sel, rantai besi menjerat pergelangan tangan dan kakinya. Tubuhnya lelah, namun hatinya tetap teguh. Terdengar suara tawanan lain merintih kesakitan, tetapi Syam'un hanya menunduk dalam diam, menahan diri agar tidak larut dalam kesedihan. Ia menutup mata, mengingat kembali janji Allah, mukjizat yang pernah diberikan kepadanya, dan amanah besar yang harus ia perjuangkan. Dengan suara lirih, ia mulai berdoa, Ya Allah, Engkau Maha Kuat, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah tanpa pertolongan-Mu. Jangan biarkan kezaliman menang. Kuatkan hatiku, kuatkan kaumku, dan tunjukkan jalan-Mu. Air mata jatuh membasahi wajahnya, namun doa itu seperti menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Dalam kesunyian, Syam'un merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan. Rasa takut pada derita sirna digantikan keberanian yang lahir dari iman. Ia tahu, esok hari penderitaan mungkin akan bertambah, ujian akan semakin berat. Tetapi Syam'un percaya bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tubuh yang gagah, melainkan pada hati yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Malam itu pun menjadi saksi keteguhan seorang hamba yang tidak tergoyahkan. Malam puncak perayaan pun tiba. Istana megah penguasa zalim dipenuhi ribuan orang, sorak-sorai dan musik menggema di aula yang luas. Nabi Syam'un alaihissalam dibawa ke tengah kerumunan,
Rantai besi masih membelit tubuhnya. Ia dijadikan tontonan, bahan ejekan bagi para penentang kebenaran. Penguasa zalim berdiri angkuh di atas singgasananya, menatap Syam'un dengan senyum penuh kebencian. Dengan suara lantang ia berteriak, "Di mana Tuhanmu sekarang, wahai Syam'un? Jika benar dia berkuasa, mengapa engkau tidak diselamatkan?" Rakyat Bani Israel yang hadir hanya bisa menahan napas. Hati mereka dicekam ketakutan, tetapi dalam hati kecil masih ada secercah harapan akan datangnya mukjizat Allah. Syam'un menundukkan kepala, matanya terpejam, lalu berdoa dengan penuh kesungguhan, "Ya Allah, Engkau Maha Kuat. Jika Engkau mengizinkan, jadikan aku alatmu untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kezaliman." Sejurus kemudian, kekuatan yang Allah karuniakan padanya kembali memancar. Dengan satu tarikan dahsyat, Syam'un mengguncang dua pilar utama istana. Batu-batu besar bergetar, dinding retak, lalu ambruk satu persatu. Suara jeritan dan kepanikan menggema, memenuhi seluruh ruangan. Penguasa dan para pengawalnya berusaha melarikan diri, tetapi pilar-pilar raksasa runtuh menimpa mereka. Ribuan orang kafir yang hadir tercerai-berai, sebagian tersungkur, sebagian lainnya berlari dalam ketakutan. Di tengah kehancuran itu, Syam'un berdiri tegak. Rantai besi yang mengikat tubuhnya terbelah seketika, menjadi saksi mukjizat Allah yang nyata. Malam itu tercatat sebagai saksi kebesaran Allah. Kekuatan Syam'un bukanlah untuk kesombongan, melainkan untuk menegakkan keadilan dan membebaskan kaum yang tertindas. Kota yang selama ini diselimuti ketakutan kini dibanjiri harapan baru. Fajar menyingsing setelah malam penuh kehancuran. Kota yang dahulu berada di bawah bayang-bayang penindasan kini terasa sunyi, damai, dan dipenuhi harapan baru. Rakyat Bani Israel keluar dari rumah-rumah mereka, menyaksikan sisa-sisa istana yang runtuh. Dengan air mata syukur, mereka memuji Allah atas pertolongan yang nyata. Nabi Syam'un alaihissalam berdiri di lapangan luas, tubuhnya masih tegap meski kelelahan tampak di wajahnya. Dengan suara penuh kelembutan, ia berkata kepada kaumnya, "Bersyukurlah kepada Allah, wahai kaumku. Sesungguhnya keadilan dan kebaikan akan selalu menang, meski kita harus melalui kesulitan." Orang-orang pun menangis bahagia, sebagian berpelukan, sebagian menengadahkan tangan ke langit. Tak ada lagi ketakutan yang membelenggu, hanya keyakinan dan semangat baru yang tumbuh di hati mereka. Para penguasa zalim yang masih hidup melarikan diri, meninggalkan kota tanpa daya untuk menindas kembali. Syam'un kemudian memerintahkan agar batu-batu runtuhan dibersihkan, jalan-jalan diperbaiki, serta penduduk yang menderita diberi makanan dan tempat tinggal. Ia tidak pernah mencari pujian atau sanjungan, karena baginya semua ini hanyalah amanah dari Allah. Hari itu menjadi lambang kemenangan iman atas kezaliman, keteguhan hati atas penderitaan, dan cahaya Allah yang menuntun manusia kembali ke jalan kebenaran. Kota yang dulunya suram kini bersinar penuh harapan, dan nama Nabi Syam'un alaihissalam dikenang sebagai teladan keberanian dan keteguhan iman sepanjang masa. Hari telah beranjak siang. Kota Bani Israel kini benar-benar pulih, kehidupan kembali normal. Anak-anak berlarian di jalanan yang bersih, orang-orang dewasa bekerja dengan tenang, dan pasar kembali dipenuhi tawa serta percakapan riang. Nabi Syam'un alaihissalam berdiri di puncak sebuah bukit kecil, memandang kota yang dahulu menderita kini berubah menjadi tempat penuh harapan. Wajahnya teduh, senyum tipis menghiasi bibirnya, namun matanya menyiratkan kebijaksanaan dan keteguhan iman. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, beliau berkata kepada rakyat yang berkumpul, "Ingatlah, kekuatan tidak diciptakan untuk menindas, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Hati yang tunduk kepada Allah lebih kokoh daripada pedang atau rantai apapun.
maka janganlah kalian pernah takut untuk menegakkan keadilan, meskipun seluruh dunia menentang. Orang-orang mendengarkan dengan khidmat, hati mereka tergerak, dan jiwa mereka tercerahkan. Nama Nabi Syam'un alaihissalam pun hidup sebagai legenda, bukan karena otot dan kekuatan fisiknya, melainkan karena iman, keberanian, dan kasih sayangnya kepada kaum yang tertindas. Di mata Bani Israel, beliau bukan sekadar pahlawan, tetapi cahaya kebenaran yang abadi. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi semua yang ingin menegakkan keadilan dengan keberanian dan iman yang teguh. Demikianlah kisah agung Nabi Syam'un alaihissalam, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kekuatan luar biasa, namun tetap tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Dari kehidupannya kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah pada otot dan tenaga, melainkan pada iman yang teguh, kesabaran menghadapi ujian, serta keberanian untuk menegakkan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan penguasa zalim. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani para nabi yang telah diutusnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Khazanah Islamiyah agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah yang menginspirasi dan menambah iman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.